Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Salam. Sekali lagi Salam. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar firman Tuhan di minggu yang masuk minggu pertama bulan Oktober ya. 2 bulan lagi ada, kalau sudah berber katanya itu sudah mau dekat Natal. Nah, sudah Oktober, November, lalu Desember. Saudara, saya memilih tema pagi hari ini adalah rencana Tuhan di balik kepahitan hidup. Saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan di balik atau di rencana Tuhan di balik kepahitan hidup. Ulangi sekali lagi, rencana Tuhan di balik kepahitan hidup. Ada satu cerita dari Pak Ruth, kitab Ruth, mengenai seorang bernama Ruth juga, tetapi sebenarnya lebih berkisah pada satu keluarga yang ada di Bethlehem, Yehuda. Nah, Bapak Ibu kalau baca ini, saya ingat cerita ini pertama kali saya dengar waktu saya sekolah minggu dulu. Saya dengar, dan saya lupa persis lagunya, tapi ada lagu, sebenarnya lagu sekolah minggunya dulu ada tuh. Siapa tuh? Kilion dengan istrinya, makanlah buah si malakama atau buah mara begitu. Tapi saya lupa persis lagunya. Yang pasti, mari kita buka firman Tuhan dalam Rut pasal yang ke-1, Rut pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Saudara-saudara, kita akan lihat Rut pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Bapak Ibu perhatikan, kita akan baca sampai ayat yang ke-22. Namun untuk menyingkat waktu seperti biasanya saya tidak akan baca semuanya. Saya mau kita baca beberapa hal saja supaya saudara tahu ceritanya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda. Jadi ini mereka berada di mana? Di Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Ini daerah Moab, ini daerah kafir, untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Jadi ini satu keluarga dari Elimelek. Nah, saudara lihat, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya siapa? Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari mana? Bethlehem Yehuda. Jadi ini ada sesuatu yang terjadi di Bethlehem, terjadi kelaparan. Dan karena kelaparan melanda begitu lama, mereka yaitu keluarga daripada orang ini, yaitu Elimelek ini, pergi ke Moab. Untuk apa? Cari makan di sana. Padahal saudara-saudara lihat, kata Bethlehem itu dari kata yang berarti rumah Ruth. Jadi sebenarnya orang Israel ini punya satu tempat yang paling subur. Kalau misalnya di daratan timur, Soe itu adalah salah satu tempat yang subur. Nah, tempat yang paling subur di Israel adalah Bethlehem. Dan ini penghasil gandum terbaik. Walaupun sumber berkat, pada akhirnya habis juga dan mereka lapar. Waktu mereka lapar, mereka ke Moab. Nah, itulah ceritanya. Mari kita lanjut pada ayat yang kedua, saudara, atau ayat yang ketiga. Kemudian matilah Elimelek, suami dari Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, kedua bernama siapa? Ruth. Nah, perhatikan tokoh-tokoh ini ya, supaya saudara mengerti. Dan mereka diam di situ kira-kira berapa tahun? 10 tahun untuk mengubah nasib. Mereka pergi ke Moab untuk mengubah nasib mereka yang lapar jadi kenyang gitu. Nah, tapi kalau saudara baca ayat selanjutnya, saudara perhatikan ayat yang kelima. Lalu matilah juga keduanya. Naas sekali keluarga ini. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan siapa? Suaminya. Siapa suaminya? Elimelek. Elimelek mati, Mahlon mati, Kilion mati. Nah, saya tidak akan baca semua. Saya mau terangkan saudara begini. Mereka ini kan sebenarnya orang yang mau mengubah nasib. Kalau bisa jangan mati di Bethlehem Yehuda. Kalau bisa sampai di Moab, mereka hidup lebih baik, bukan mati. Tapi perhatikan bahwa ketika mereka pergi ke Moab, bukan tambah hidup, tapi tambah mati. Kilion mati, Mahlon mati,
Elimelek mati. Saudara perhatikan baik-baik, lihat baik-baik cerita ini. Saya langsung saja lompat pada ayat selanjutnya, supaya cepat ya, kita lihat saja pada ayat selanjutnya. Saya mau kita lompat beberapa ayat. Saudara perhatikan ini, ayat yang ke-11. Waktu siapa namanya, Mahlon, Kilion, dan Elimelek mati, tinggal siapa? Sudah dari tadi kita baca, tinggal Naomi, istri dari Elimelek. Lalu tinggal siapa lagi? Orpa. Dan tinggal siapa? Ruth. Jadi waktu suaminya mati, anak-anaknya mati, seperti budaya kita ya, kalau umpama dulu saya punya mama meninggal atau papa meninggal, mama saya mau diambil kembali karena itu budaya orang Sagu. Jadi mama saya mau diambil, tetapi pembicaraan sedikit, mama saya tidak bisa diambil. Itu budaya. Jadi budaya yang sama. Waktu Elimelek mati, Kilion mati, Mahlon mati, mereka Naomi bilang begini, lebih baik kalian pulang ke kampung kalian, yaitu di Moab, cari kampung kalian dan mulailah hidup. Tapi kalau saudara baca, mereka dua, maksudnya Orpa dan juga Ruth, berkata, tidak, kami akan ikut mama mantu kemana saja mama mantu pergi. Tapi apakah itu terjadi seterus-menerus? Saya sengaja bawa ini dulu ya, supaya saudara tahu. Nah, mari kita baca. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, maksudnya Orpa dan Ruth. Mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suami nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak-anak laki-laki, kalian mau tunggu sampai mereka besar baru mau kawin? Jadi beginilah. Halo Orpa, nah ini Naomi bilang, halo Ruth, lebih baik kamu kasih tinggal saya, gitu. Oke, sudah. Kalau saudara sudah tahu, maka lihat ayat yang saya lompat saja, ayat yang ke-15, saudara. Nah, kita lompat ayat yang ke-15. Berkatalah Naomi, sekali lagi, pulang sudah, gitu. Ayat 16 menarik, ayat 16. Saya sengaja bawa ini supaya saudara mengerti poin-poin khotbah saya. Tapi kata Ruth, jangan desak aku. Beda dengan Orpa. Kalau Orpa dia pulang, mama mantu suruh dia pulang, dia pulang. Tapi Ruth ini beda. Tapi Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah aku bermalam. Ini kata siapa? Ruth. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Saudara, mari kita lihat lagi ayat selanjutnya. Selanjutnya kalau saudara baca ayat 17. Di mana engkau mati? Siapa lagi yang ngomong ini? Ruth. Aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Siapa engkau di sini? Naomi. Selain daripada maut. Nah, sudah, saya supaya cepat, saya langsung lompat pada ayat yang terakhir. Saudara-saudara, saya lompat pada ayat yang terakhir. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan siapa? Dengan siapa? Ruth. Tinggal tadi pergi berapa orang? Ada Elimelek, ada Naomi, ada Ruth, ada empat ya, yaitu Mahlon, Kilion, Elimelek dan Naomi. Namun sampai di Moab mereka kawin tambah 2, jadi berarti ada 6. Tapi yang pulang berapa? 2. Yang pulang tinggal berapa? 2. Saudara sudah mengerti ceritanya? Nah, kalau saudara sudah mengerti cerita, mengapa saya memilih tema rencana Tuhan di balik kepahitan? Karena kalau saudara baca ayat yang ke-18, 19, Naomi bilang begini, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena Tuhan telah membuat aku hidup aku ini pahit. Kira-kira begitu latar belakangnya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Ini ada orang, satu keluarga yang namanya keluarga Elimelek dan Naomi yang melahirkan anak-anak, ingin mengubah hidup dari Bethlehem kelaparan kemana? Ke Moab. Waktu sampai di Moab,
ternyata hidup lebih parah. Karena kalau di Bethlehem mereka hanya lapar, tapi keluarga masih ada. Sedangkan waktu mereka ke Moab, makanan ada, makanya mereka bertahan 10 tahun kan. Tapi keluarganya mati. Saya tanya saudara, kalau saudara ada keluarga begini, saudara pilih yang mana? Lapar, tapi ada istri anak masih lengkap, suami masih lengkap, atau kenyang, tapi Tuhan ambil saudara pun anak istri. Saya tanya saudara, saudara pilih yang A atau B? Lapar tapi masih lengkap, atau hidup enak, makan lengkap, tapi keluarga mati semua? Saudara pilih yang mana? Saya yakin saudara pilih yang A. Makanya ada satu lagu bilang susah-susah ngumpul. Itu budaya timur, timur tengah maksudnya. Sama persis dengan kita. Ya, kadang-kadang saya punya mama sering bilang gini sama kami, susah-susah bosong dapat tugas lebih baik di sekeliling kami. Saya baru paham bahwa ternyata ini merupakan konteks Alkitab, bahwa orang tua yang baik itu dia pikir gini, lebih baik tidak ada makan tapi beta lihat lu begitu, daripada beta kenyang tapi beta tidak lihat lu lagi. Nah, ini yang terjadi, ingin mengubah nasib tapi yang terjadi sebaliknya. Saudara dengar baik-baik. Tanpa Tuhan, apapun yang saudara ingin ubah, dia bukan menjadi yang lebih baik, tapi bisa jadi lebih buruk. Dengar dulu ya, pelajaran yang kita bisa bawa, bahwa tanpa Tuhan di dalamnya, kelihatan saudara hidup mengarah ke lebih baik. Tapi kalau tidak ada Tuhan di sana, dengan baik-baik, kehidupan yang kelihatan baik hari ini, dengan baik-baik, dia bisa berubah menjadi suatu bencana. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena Yehuda Bethlehem adalah kota suci orang-orang Israel, tempat di mana mereka sadar bahwa ada Allah di sana. Moab itu negara kafir, bangsa kafir yang tidak ada Allah Yahweh di sana. Tanpa Tuhan, dengan baik-baik, kelihatan saudara sudah mengubah nasib. Tapi kalau Tuhan tidak ada di sana, nasib itu bisa berubah. Sebaliknya kalau saudara baca ayat ini, Bethlehem yang kelihatan kelaparan, akhirnya Naomi dengar bahwa Bethlehem sudah mulai limpah makanannya. Lihat, persoalan di Bethlehem itu memang ada, yaitu kelaparan. Tapi karena ada Tuhan di sana, ada waktu Tuhan memulihkannya. Tapi berbeda dengan di Moab, ada makan, tapi ada kelimpahan, tapi tidak ada Tuhan di sana, maka tidak ada pemulihan di sana. Saudara mengerti sekarang? Hidup bukan persoalan ada masalah atau tidak ada masalah. Hidup ini bicara tentang ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Sekali lagi, hidup ini bukan bicara tentang persoalan hidup enak atau tidak enak. Hidup tidak enak tapi ada Tuhan di sana, ada jalan keluar, ada solusi, ada kemenangan. Saudara dengar baik-baik, lebih baik ada Tuhan tapi susah daripada senang tanpa Tuhan. Itu pelajaran yang saya mau bawa kepada saudara. Ada amin? Ada amin? Sebab kalau tidak, kita nih kecenderungan orang itu mau hidup yang enak. Setuju. Tapi kalau tidak ada Tuhan di dalam, dia berubah jadi bencana. Karena itu saudara, dari cerita ini kita belajar apa? Saya mau ajak kita bahwa dalam kepahitan hidup kita belajar dari 3 pribadi. Pribadi siapa yang akhirnya bisa pulang? Pribadi siapa saja yang kita bisa belajar? 3 saja pribadi. 1, Naomi. 2, Ruth. 3, Tuhan Allah. Kalau saudara baca di sini, ini kalau pemain film, pemain intinya adalah Naomi, Ruth, dan Tuhan Allah. Sebagai pembuat skenario dari main filmnya Ruth dan Naomi, itu sebenarnya Tuhan. Saudara kayak bingung-bingung ya. Sekali lagi, ini cerita ini mengenai Ruth, Naomi, tapi di balik itu semua ada satu pribadi yang tak terlihat, Tuhan yang mengatur ini cerita hidup. Nah, kalau begitu apa yang kita bisa belajar dari satu saudara punya pergumulan? Tadi saya bilang bahwa tanpa Tuhan semua bisa berubah, senang bisa jadi hancur, atau sebaliknya, dengan Tuhan hancur bisa berubah jadi lebih baik. Itu pelajaran pertama. Tapi
Pelajaran yang paling saya mau adalah belajar dari 3 pribadi. Yang saya maksudkan ini, saudara. Dari cerita di atas, maksudnya cerita yang tadi saya sudah sampaikan, kita bisa belajar dari 3 pribadi. Pertama siapa? Naomi. Yang kedua, Ruth. Yang ketiga, Tuhan. Itu sebabnya saya bingung ya. Saya minta maaf dengan kasih Tuhan. Saya tidak bermaksud apa-apa. Kalau orang kasih nama Orpa baik. Tapi kalau saudara lihat, Orpa itu tidak setia. Sekali disuruh pulang-pulang. Ruth itu yang baik. Jadi kalau saudara punya anak yang sudah terlanjur kasih nama Orpa, tidak apa-apa. Berdoa supaya Orpa ini jadi Orpa yang berbeda. Tapi kalau saudara punya anak, lebih baik kasih nama Ruth. Kasih nama apa? Naomi. Nah, Ruth lalu Naomi. Sebab Orpa itu tidak bisa dipercaya. Maaf. Saudara yang begitu live streaming lalu begitu, Pak Pendeta saya bernama Orpa. Ya, saya percaya bahwa Orpa yang Anda adalah Orpa yang baru. Tapi kalau Orpa ini Orpa berbeda. Apa yang kita bisa belajar dari 3 pribadi ini? Saya langsung saja supaya cepat kita belajar. Pertama, dari Naomi. Naomi kita belajar apa? Saudara bisa belajar apa dari Naomi? Saya belajar pertama, dari Naomi kita belajar tentang pribadi yang berjiwa kuat, berjiwa pemenang, dan tidak gampang putus asa. Sekali lagi, Naomi ini yang dapat kita pelajari dari kehidupan yang pahit ini, melatih kita untuk belajar dari Naomi bahwa hidup kita harus menjadi pribadi yang berjiwa apa? Kuat, berjiwa pemenang, alias tidak mudah putus asa. Kan tadi kita sudah baca. Walaupun begitu saya ajak kita baca ayatnya. Saudara-saudara lihat ini. Ayat yang ke-1, perhatikan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Untuk apa? Menetap di sana. Untuk apa? Hidup senang, jangan lapar lagi. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi. Sudahlah, maksud saya begini, kenapa saya menyebut bahwa Naomi pribadi yang kuat, pribadi pemenang? Kalau boleh saya bilang, dia punya jiwa fighter, jiwa petarung yang luar biasa. Karena pertama, walaupun tadi saya sudah menyinggung bahwa tidak ada Tuhan di sana, tapi Naomi ini orang yang ikut suami untuk apa? Berjuang, kalau bisa jangan lapar. Berjuang supaya kalau bisa anak-anak jangan lapar. Ini nilai perjuangan. Istri yang baik itu bukan tunggu waktu saudara sudah naik pangkat, gaji penuh. Istri yang hebat itu adalah istri yang berjuang dari nol. Hanya ada satu amin. Istri yang baik itu bukan tunggu di sukses baru bilang laki gitu. Tapi istri yang berjuang, istri yang hebat, istri yang memiliki nilai juang adalah istri yang berjuang dari nol sampai engkau di puncak. Tapi heran bapak-bapak ini yang berjuang dengan dia dari nol itu istri. Tapi dia sudah jadi kepala dinas, yang makan dia pun gaji, istri yang lain. Naomi ini pejuang. Dia bukan istri yang hanya mau enak. Dia berjuang dari nol, dari lapar sampai bisa makan, kembali lagi. Wih, ini luar biasa. Kedua, dia bukan orang yang cengeng. Walaupun dia punya alasan untuk cengeng, yaitu apa? Anaknya mati, suaminya mati. Atau ada sini ibu-ibu yang waktu anaknya mati bilang puji Tuhan. Apalagi laki mati, sudah ini bikin susah lebih banyak. Naomi tidak. Naomi tidak marah, Naomi tidak putus asa, Naomi tidak menangis berlarut-larut. Walaupun saya tahu dia sedih. Apa artinya? Dia pejuang, dia kuat. Dia bisa marah Tuhan, dia bisa marah lingkungan, dia bisa menyalahkan diri. Coba begitu jangan datang di Moab. Tapi kalau saudara baca, tidak ada catatan satupun dia mengeluh tentang kematian daripada keluarganya. Apa artinya? Dia adalah pejuang, pribadi yang kuat. Hari-hari ini hidup kita bukan tambah gampang, saudara. Hidup ini adalah perjuangan. Bukan hanya laki-laki yang harus kuat, ibu-ibu juga harus kuat.
Sebab kalau namanya manusia, bapak tak selamanya kuat. Bapak itu kadang-kadang kelihatan tegar supaya istri jangan ikut-ikutan lemah. Kita nih bapak-bapak nih kadang-kadang juga lemah. Tapi bayangkan kalau kita bapak-bapak lemah, lalu mama jadi apa? Lalu kalau mama juga lemah, anak-anak jadi apa? Nakoda kehidupan ada di bapak. Namun walaupun nakodanya sudah tidak ada, yaitu Elimelek. Saudara tahu, Naomi tidak memilih untuk jadi lemah. Naomi memilih untuk menjadi nakoda, memimpin. Ada banyak orang bilang begini, ada ibu-ibu yang mengatakan begini, suami saya sudah mati. Sebab anak-anak saya ini bisa saja saya bawa mereka pada masa depan. Seandainya Tuhan tidak ambil suami saya. No, Naomi tidak bilang begitu. Naomi bilang apa? Saya berjuang, saya ada di garda depan untuk bisa menjadi orang yang petarung. Tidak ada kata aneh dari ibu-ibu. Hidup ini susah, hidup ini perjuangan. Dan kalau Anda tidak berjuang bersama Tuhan, selesai hidupmu. Naomi ini kuat. Jadi kalau ada ibu-ibu yang berkata begini, ya enak, lu punya masalah beda dan beta, lu belum tahu masalah terlalu banyak. Saya tanya saudara, masalahmu dengan Naomi mana lebih banyak? Naomi, kita mungkin baru berkata, Papa, suami saya sakit-sakitan, tak berdaya. Ini bukan sakit dan mati. Tapi apakah Naomi memilih untuk, ya memang nasib hidup saya sudah begini, suami saya sudah mati, sebentar lagi saya mati. No, dia berjuang sampai kembali ke Bethlehem. Apa artinya? Naomi melambangkan kita, masalah apapun jangan mundur, jangan menyerah, jadilah pejuang. Sekali lagi, persoalan apapun yang kita hadapi, jadilah pejuang. Kalau Anda betul-betul seorang ibu, apalagi Anda seorang janda mungkin, jangan pernah berpikir bahwa saya orang kedua, saya orang lemah. Naomi mewakili para wanita, wanita menggambarkan kelemahan, tapi Naomi tidak menunjukkan bahwa dia lemah. Anda boleh wanita, kata dunia wanita itu lemah, tapi di dalam Tuhan harus berkata, aku kuat bersama dengan Tuhan. Ada amin. Naomi bukan perempuan yang cengeng dan mudah menyerah. Kita belajar di tengah kehidupan yang pahit, tetap berdiri sebagai pejuang. Kenapa Anda harus berdiri sebagai pejuang? Karena di balik Anda masih ada orang-orang yang Anda cintai. Walaupun anaknya sudah tidak ada, masih ada siapa? Masih ada siapa? Menantunya. Naomi masih punya satu, yaitu menantunya. Nama siapa? Ruth. Kalau saudara baca pasal selanjutnya, Ruth ini hebat. Mereka pergi kerja di Boas, betul ya? Dan akhirnya mereka diangkat. Dia jadi istri dari Boas yang merupakan orang kaya di situ. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara kuat, anakmu kuat, anakmu yang akan lihat masa depan karena perjuangan dari engkau. Dengar baik-baik. Anakmu akan menjadi luar biasa kalau engkau jadi pejuang. Indonesia tidak pernah disebut merdeka. Kita tidak pernah menikmati pembangunan di Indonesia kalau tidak ada pejuang di sana. Kita bukan pahlawan 17 Agustus, tapi kita bisa jadi pahlawan untuk anak-anak dan keturunan kita. Sehingga kalau kelak mereka bisa berdiri, mereka akan berkata, omaku, papaku, mamaku orang hebat. Dari mereka lah aku berjuang, dari mereka lah aku kenal perjuangan, dari mereka lah aku kenal apa yang disebut dengan promosi yang datang daripada Tuhan. Hari ini ada keponakan kami, Jenny Oimatan. Di sini ada nama Jenny 2 ya, Jenny Adu, Jenny Oimatan. Jenny bisa berdiri sebentar, Jenny? Saudara lihat itu Jenny. Kemarin istri saya baca pengumuman dia wisuda. Silakan duduk Jenny. Selamat sudah wisuda ya Jen. Dan diumumkan nilainya sekian. Saya bilang wow, mantap. Tapi kalau saudara kenal Jenny, tidak apa-apa ya. Jenny ini papanya meninggal
beberapa tahun yang lalu. Saya sengaja angkat, kebetulan dia hadir, terima kasih, bisa jadi ilustrasi hidup. Jadi Jenny ini papanya meninggal tahun berapa, Jen? 2010, berarti sekarang 12 tahun. Mamanya itu tinggal di rumah di bawah mertua saya, rumah kecil. Hanya dikasih tinggal rumah kecil. Mamanya juga pegawai kecil. Tapi yang saya bangga daripada Jenny bukan hasilnya saja. Yang saya bangga adalah kenapa dia ada di titik sarjana. Sederhana. Ada seorang mama yang sederhana, gajinya kecil. Tapi bayangkan kalau mamanya berpikir gini, papanya sudah tidak ada, sudah bikin apa lagi Jenny, ketemu sekolah apa adanya. Tapi mamanya berjuang sampai anaknya jadi sarjana. Ada banyak orpa-orpa yang hidupmu tidak jelas, hidupmu maksudnya tidak jelas begini, penderitaan demi penderitaan, pergumulan demi pergumulan. Tapi kalau saudara tetap berjuang, Anda menghasilkan seorang anak yang luar biasa. Makanya saya suka dengan ibu-ibu yang suka berjuang. Jangan cengeng. Walaupun mungkin saudara mengalami kekecewaan, dia bisa kecewa dengan suami dan berkata, nah kok beta kira Elimelek lebih kuat daripada beta, ternyata dia mati lebih dahulu. Tak usah salahkan keadaan. Tuhan mau kita belajar satu, jadilah orang yang kuat. Bilang, saya pejuang. Kuat, saya pejuang. Saya pejuang. Saya akan berjuang untuk mereka yang ada di belakang saya. Saya akan berjuang untuk saya bisa melihat anak-anak saya diberkati oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara lihat baik-baik, itulah yang kita bisa belajar dari yang namanya Ruth. Saya kenal beberapa jemaat di sini, harus bangun pagi-pagi, masak pagi-pagi, jualan di warung, pulang malam, besok pagi lagi datang. Saya tahu itu perjuangan, tapi Andalah Ruth. Dan saya berharap Anda tetap menjadi pejuang. Ada amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat ayat selanjutnya. Kalau saudara lihat poin-poin selanjutnya, maka saudara akan lihat bahwa Ruth itu orang yang kuat. Ruth itu orang yang luar biasa. Kalau saudara lihat ayat-ayat ini sangat bagus sekali ya. Walaupun mati Ruth, walaupun mati Malon, walaupun mati Kilion, tapi Ruth tidak berhenti berjuang. Dia kuat sekali. Nah, sudahlah. Tapi mari kita baca. Tadi saya bilang bahwa Naomi itu kita dapat pelajari apa? Imannya kuat, rohnya kuat. Dia punya nilai perjuangan. Kenapa? Saya sebut dia punya roh yang kuat karena dia pejuang. Dia orang yang kuat. Dia orang yang tidak mudah putus asa. Dia adalah orang yang hidupnya tidak berdasarkan pada masa lalu. Kalau dia hanya ingat masa lalu, laki sudah mati, anak sudah mati, maka hal itu berjuang menjadi lemah sekali karena selalu melihat ke masa lalu. Dia tidak lihat masa lalu, saudara. Kalau dia lihat masa lalu pasti air matanya jatuh. Tapi dia lihat masa depan. Saya selalu bilang apa? Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita punya kesempatan mengubah masa akan datang. Sudahlah Elimelek sudah meninggal, sudahlah Malon sudah meninggal, tapi saya harus berjuang untuk masa depan. Saudara siap masuk pada poin yang kedua. Apa yang kita belajar di saat-saat hidup ini terasa sukar, pahit, kerasnya hidup. Kita belajar di pribadi kedua, namanya Ruth. Bilang Ruth. Ruth. Jarang-jarang ya kita punya anak-anak ini kasih nama, kadang-kadang apa namanya, nama-nama yang penting keren, walaupun tidak tahu artinya. Kita sering kasih nama yang kalau bisa hanya sekedar jadi orang-orang yang luar biasa tapi tidak tahu latar belakangnya. Misalnya saudara kasih nama Marilyn Monroe, Manove, Marilyn Monroe kasih. Sebenarnya tidak salah, tapi apa yang terjadi dengan Marilyn Monroe, hidupnya memang luar biasa tapi hancur tanpa Tuhan. Itu persis. Nah, belajar dari Ruth. Jadi kalau ada anak-anak kasih nama Ruth, kenapa Ruth itu? Saudara tahu Ruth itu punya kelebihan apa? Ruth itu pribadi yang setia dengan keluarga dan setia dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Ruth itu setia dengan keluarga dan setia dengan
Tuhan. Ini pribadi kita belajar. Mari kita lihat ayatnya. Saudara lihat ini. Tapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Ini mama mantu bilang begini, pulang sudah. Lihat lu punya mama di sana. Woi, kalau zaman sekarang ini anak-anak mantu kau dengar di mama mantu bilang, pulang kuliah mama. Woi, pas diangkat tas 3 bulan baru pulang. Gitu. Ya kan? Ini kesempatan. Kalau sudah Desember istri saya selalu bilang, "Bapak, kapan kau tompi kapan?" Itu hebatnya si istri saya. Kapan pi kapan? Jawaban saudara, jawaban saya adalah nanti kapan-kapan. Kapan ketemu kapan, lahirkan kapan-kapan. Tapi sudah Desember istri saya pasti rindu mamanya. Kadang-kadang saya sengaja cuek saya. Ya, tiba-tiba kalau sudah ada berkas saya bilang mau pergi. Wah, betapa istri saya seperti dapat emas yang luar biasa dari langit. Nah, saudara-saudara, waktu Naomi bilang pulang pilih mama. Wah, saya yakin pasti harusnya Ruth ini bilang, betul kok mama, ulang lagi 1 kali mama. Tapi Ruth bilang begini, tidak, saya tidak mau kemana-mana, saya mau dengan engkau. Jarang-jarang anak mantu begini ya. Rata-rata anak mantu bilang dalam hati, mama mantu, ini mama mantu kok mama hantu ini. Kalau mama mantu masih baik, kalau mama hantu pasti Anda tidak betah, betul ya. Dan Ruth ini bilang apa? Kalau saudara baca, saudara lihat ini. Ruth ini enak, Ruth menjawab santai. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu. Yang satu su pulang. Siapa? Ruth tanya. Oh, batu ini su pulang dulu, belum. Lalu kepada bangsanya, kepada para alatnya, pulanglah begitu iparmu itu. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak begitu engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu Allahku. Mama mantu di mana beta di sini? Jarang-jarang. Kadang-kadang mama mantu di dapur Anda di ruang tamu. Ya kan? Kadang-kadang mama mantu pas muncul saudara bilang, mama baru datang, ada urusan sedikit. Rasanya tidak cocok, tapi ini Ruth ini hebat. Jarang-jarang. Ini contoh mama mantu yang baik. Memang Naomi baik dengan anak mantu. Makanya anak mantu juga baik dengan mama mantu. Jadi sebenarnya timbal balik. Tapi intinya mama mantu bilang pulang sudah. Ruth bilang tidak, betul di mana-mana. Mama di mana, beta di situ. Tapi kan kalau mama mantu yang jahat saudara bilang, mama di rumah sakit, beta di rumah. Ruth beda, Ruth bilang mama di mana pun, artinya kalau mama di rumah sakit, beta di rumah sakit. Mama di pasar, beta di pasar. Wow, ini bicara apa? Ruth orang yang setia. Pertanyaan saya, dia setia pada manusia yaitu mama mantu atau pada Tuhan juga? Tidak. Mari lihat ini. Di situ jugalah aku bermalam, bangsamu lah bangsaku, Allahmu Allahku. Tuhannya Ruth itu pertama beda, yaitu Tuhannya orang Moab, betul ya, bangsa Moab. Tapi waktu dia kenal Naomi, dia memilih bukan hanya setia dengan ini mama mantu, tapi dia setia dengan Tuhannya mama mantunya. Ada anak-anak mantu sekarang lain. Dapat marah sedikit dari memantu, pulang ke rumah lalu naik status. Lu kira lupa anak saya yang hebat? Hai, tanpa dia melahirkan engkau tidak peluk dia, bodoh. Ada amin? Betul tak? Gara-gara memantu marah. Yang lebih parah, gara-gara dia anak laki-laki tampeleng selalu. Lu bawa-bawa memantu, dasar memantu tidak jelas. Lu lupung anak, lupung suami yang tidak jelas, bukan mama mantu. Jangan bawa-bawa mama hantu. Jangan bawa-bawa mama. Maksudnya begini, pelajaran ini bagus. Ruth setia.
Amin. Rut apa? Setia. Setia dengan siapa? Manusia dan Tuhan. Mari kita belajar. Di tengah-tengah susah, setialah pada pasanganmu. Ada amin. Dalam masa-masa sulit, setialah dengan pasanganmu. Bapak beta laki ini, dia susah sekali. Ya, Anda sudah memilih, hiduplah susah dengan dia. Tidak ada kata amin. Jangan saudara bilang ke laki, bilang, lu tahu, kepala desa lu tahu. Siapa itu kepala desa? Bekawin dulu susah, itu bepunyong itu. Seandainya bekawin bisa menjadi istri kepala desa. Lu ini kawin dulu susah saja. Halo, setia. Dia mau susah kah? Dia mau ini kah? Ikut dia. Tidak ada kata amin. Mama-mama tidak mau susah semua. Ada amin. Siapa suruh lu pilih dia? Kau selalu bilang, bapak lu tahu itu kepala dinas tuh, beta mantan tuh. Ini sekarang dia naik auto, kau tunggu jalan kaki saja. Hai stop. Hidup ini setia. Amin. Setia bukan hanya waktu dia sukses, waktu dia jatuh pun saudara setia. Amin. Bapak saya memulai usaha dengan potong sapi sampai bisa bangun rumah kasih kami. Tapi tahun-tahun sekian bapak saya jatuh, hancur. Mama saya tidak kasih tinggal dia. Mama saya setia. Sampai saya masih ingat waktu bapak saya sakit di rumah sakit umum. Mama saya duduk, taruh tangannya di kasur, kelelahan, tapi kalaupun dia tidur hanya taruh kepala. Saya pikir mama saya orang hebat. Dia tidak hanya setia dengan bapak saya waktu bapak saya kaya, tapi dalam susah pun dia di situ. Amin. Amin. Jangan lu cinta waktu laki masih gagah. Saya kemana-mana saudara lihat sispek, lihat betul laki sispek. Saudara lihat saudara laki lalu lihat itu baru jantan. Pas dia stroke saudara bilang, lihat ayam mati. Tidak bisa, saudara tetap setia. Mau dia jadi apapun tetap setia. Katakan amin. Katakan amin. Sayang ya, saya ada kenal satu keluarga yang istrinya sakit bertahun-tahun. Suaminya tetap pilih dia, menjaga, memelihara dia. Keren. Ada amin. Jadi kalau ada istri-istri yang bapak bilang, mama, ya, kenapa ya pun mulu nih kayak mulai keram-keram. Kalau saya bilang, keram-keram habis, kayak dia mau belok ke kiri. Itu artinya bilang, mama, lu masih mau setia ke sana. Sebab mama mengerti ya, itu bukan karena dia benci saudara, dia mengalami sakit. Tapi mama harus bilang, bapak, sebenarnya ini saat balas dendam bapak. Tapi karena Tuhan, itu mau setia, walaupun sambil makan gigi, bapak. Sebenarnya ini waktu yang tepat bapak, tapi karena dengar ini firman Tuhan yang setia. Ada amin. Setia dengan manusia dan setia dengan Tuhan. Ada amin. Bapak, jangan dulu yang lupa anak buah di kantor yang gigi masih lengkap lalu saudara bilang beda dari mai tua. Mai tua pun gigi ini kayak goa. Soalnya ada penghalang lagi, gigi sudah lepas. Setia. Ada amin. Ada amin. Sebab semua orang mau gigi tetap ada. Masalahnya yang cabut dari atas itu. Ya kan? Soal 65, 70, satu mulai terlepas. Tapi saya selalu bilang, kalau lihat istrimu ompong bilang, ini kado dari Tuhan. Amin. Tadi istrimu ketawa. Itu bukan karena dia mau tutup mulut, memang karena dia sadar. Cukup, gua mau satu saja di hotel Sasando, jangan ada di dalam rumah tangga lagi.
tapi tetaplah bilang aku tetap setia. Amin. Amin. Nah, jangan juga sebaliknya. Bapak-bapak jangan pikir ini mama tua ini dia omong banyak saja. Sekali dia buka mulut itu, Metro TV kalah, Indosiar kalah, Depo Reporter kalah. Lalu ketika mama sakit, sering kita bilang, mama beta urus mah, tolong lupa mulu ini lain kali lah saya terlalu saudara tetaplah setia. Ada amin. Apalagi dengan Tuhan. Kondisi tadi saudara lihat. Kalau saudara lihat, Naomi punya keluarga khusus Elimelek. Yang namanya Elimelek ajak Naomi ikut. Tapi sebelumnya saudara lihat, kalau saudara baca, waktu mereka dengar tentang di Bethlehem sudah ada pemulihan oleh Tuhan, ya betul ya. Kalau saudara baca nanti sudah ada pemulihan dari Tuhan, Naomi kembali. Apa pelajarannya? Ruth kembali. Saya tidak mau posisi kita seperti ini. Posisi mereka lapar, mereka lepas Bethlehem, di mana ada Yehova, ada Yahweh, ada Tuhannya orang Israel. Mereka pergi, pas susah mereka balik ke sini. Apa artinya? Ruth berkata, saya setia dengan Tuhan. Apa artinya kalau kita sambung dengan konteks ini? Susah-susah saya tetap setia dengan Tuhan. Amin. Susah-susah saya tetap setia dengan Tuhan. Terlalu banyak saya omong setia, Pak. Sampai saudara nantang saya bilang, Bapak, contoh omong itu sonde enak. Kalau begitu saya pilih untuk poin terakhir lalu kita pulang, saudara. Tapi mari kita baca dulu. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Ini setia, betul ya? Di mana engkau mati, di sanalah aku mati, dan di sanalah aku dikuburkan. Hari-hari ini terbalik. Terlalu ribut sampai suami istri berkata, ingat, mati lu jangan coba kubur di sebelah dia. Terlalu marah saudara sampai mama itu saudara bilang, tobat, anak-anak dengar. Jangan coba-coba mama lu kubur di dalam Tuhan. Tapi Alkitab bilang apa? Lu di mana lu kubur, beta kubur di situ. Wih, luar biasa, luar biasa. Kan ada yang bilang begini, jangan, biar kita jengkel dia. Bawa pulang di kampung, biar bapak tua kubur sini beta di kampung. Sampai itu terjadi luar biasa. Saya takut sampai di surga saudara ketemu sama-sama di surga lalu bapak tua bilang, nih Buntiana saya juga di surga. Kiranya Tuhan tolong saudara. Ada amin. Lalu istri bilang, beta Buntiana lu apa? Lu suami. Tapi mari dengar baik-baik. Di mana aku dikubur, kau dikubur, aku dikubur di sana. Wih, luar biasa. Saya berharap istri saya kalau saya dipanggil pulang dahulu dia tidak kubur di kapan. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Wow, senang ya kalau mantu sampai cobaan anak mantu. Anak susahnya ada, mesti mau tinggal lagi. Harap sama mantu baik. Dan anak mantu bilang, beta masih sama. Wis, air mata jatuh, ingus jatuh, karena rasa terharu. Kalau mama mantu baik, masalahnya mama mantu jadi hantu itu bersoalan. Ruth wanita yang setia kepada suami, betul ya, sampai mati loh. Elimelek sampai mati, betul? Naomi itu sampai dia mati. Ruth juga begitu, sampai suaminya mati, betul ya? Betul dia, Ruth punya suami mati juga tuh. Setia sampai mati. Sehidup semati. Artinya satu hidup, satu mati. Betul dong. Atau saudara pernah ada yang bilang mati satu, dua-dua? Jarang-jarang lah. Sehidup semati, satu mati, satu hidup. Begitu kan? Tidak, sehat. Sehidup semati artinya
Mau susah mau senang sama-sama jalan. Amin. Setia sampai kadang-kadang belum mati. Tapi kita belum tidak setia sampai mati dan setia kepada Tuhan. Sudahlah. Tapi maksud saya begini. Poin yang ketiga adalah pribadi yang paling agung dari sekedar Ruth dan Naomi adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Mari kita belajar dari Moab, kita belajar tentang Allah. Kalau Ruth kita bisa belajar sesuatu yang baik, kalau Naomi kita bisa belajar sesuatu yang baik. Pribadi ketiga yang tak terlihat dalam cerita ini adalah Tuhan Allah. Saya sebut pribadi ketiga ini yang paling manis dari dua pribadi ini, yaitu Allah itu sendiri. Dalam poin ini kita belajar tentang Allah apa? Allah itu apa? Kita baca sama-sama. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan dan penolong dalam kesesakan. Sekali lagi, poin ketiga kita belajar pribadi yang ketiga itu Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan dan penolong dalam kesesakan. Kenapa saya bilang dalam penolong dan kesesakan? Di Bethlehem lapar, tapi dia ubah Bethlehem jadi kelimpahan. Nanti kita baca. Bethlehem kelihatannya lapar, dimulai dengan lapar, tapi karena ada Tuhan di sana, dia penolong, dia perlindungan, dia juga jawaban dalam kesesakan. Harusnya Naomi tidak lari. Saya tidak tahu dia mati karena apa. Elimelek, ada catatan Elimelek mati karena apa dalam catatan ini? Tidak ada. Kemungkinan dia kena corona. Tapi saya yakin dia tidak mati karena lapar. Betul ya? Kalau lapar pasti dikasih tahu tidak tinggal 10 tahun. Ternyata dia mati dengan cara lain. Ini menarik, ini pelajaran. Dengar baik-baik. Mereka ini kan lapar di sini, pergi supaya jangan lapar dan mati, betul ya? Tapi sampai di sana 10 tahun mereka tinggal, berarti tidak lapar. Kalau begitu matinya bukan karena lapar. Itu saya bilang, kalau ada Tuhan, kelihatan Anda lapar, tapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan luar biasa untuk saudara. Nah, sudah saya tutup ini, poin yang ketiga. Kita belajar, dia perlindungan, dia kekuatan, dia penolong. Saudara lihat ayat yang ke berapa nih? Ayat yang ke-19, kita akan tutup. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di mana? Bethlehem. Siapa yang berjalan sampai di Bethlehem? Ruth dan Naomi. Saya tanya saudara, bagaimana mereka bisa pulang sampai di Bethlehem? Siapa yang tolong mereka sampai bisa pulang? Harusnya Elimelek yang bawa mereka ke Moab, bawa pulang adalah Elimelek. Harus, kalaupun Elimelek sudah tua dan mati, harusnya Mahlon dan Kilion yang gendong, pegang, tuntun Naomi bawa pulang. Tapi seolah-olah Tuhan mematahkan bahwa lihat, jagoan-jagoanmu tidak bisa menolong kecuali aku. Saudara hati-hati. Kita boleh mendidik anak-anak, kasih mereka sekolah dengan baik, tapi mereka bukan tempat harapan satu-satunya. Ibu-ibu dengar, kalaupun suamimu punya pekerjaan yang baik, dengar, mereka bukan satu-satunya tempat harapan, karena pada akhirnya mereka juga mati di sana. Anak-anak itu tempat harapan, bukan? Kita kasih sekolah supaya apa? Pertama untuk menolong masa depan mereka, tapi yang kedua supaya kalau bisa di masa tua anak-anak lihat kita. Tapi lihat, apakah anak-anak bisa lihat mereka? No. Apakah suaminya bisa lihat dia? No. Kalau begitu siapa yang bisa bawa dia sampai kembali ke Bethlehem? Jawabannya sederhana, Tuhan Allah. Apa artinya? Kita boleh taruh harapan pada anak, pada suami, pada istri, tapi yang paling penting taruh harapanmu pada Tuhan Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Allah. Kita kerja, kita taruh harapan pada kepala dinas juga baik. Tapi dengar baik-baik, seperti cerita ini, kepala dinas bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak mengecewakan kita. Itu pelajarannya, bahwa Tuhan menolong dalam kesesakan. Ada amin. Tetapi ia berkata kepada jangan sebutkan aku. Ya betul ya. Masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomika itu, Omika itu. Kalau orang Gubang, Omika, lalu bilang, Betani. Lalu ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi. Jangan sebutkan aku Naomi. Panggil aku Maria Mercedes. Tidak. Dia tidak ganti namanya, tapi dia bilang begini, sebutlah aku Mara, sebab
yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Walaupun pahit, tapi Tuhan bawa pulang dia. Apa artinya? Bahwa Tuhanlah jawaban kita. Amin. Nah, ayat 21-22 lalu kita tutup. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Nah, lihat ini. Tangan penuh pergi, aku pergi. Dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Kenapa Tuhan pulangkan kosong? Tadi saya bilang, ini pelajar. Lihat, Tuhan ada di Israel. Nah, saudara jangan salah paham. Tuhan itu ada di mana-mana. Tapi dalam konteks budaya pada zaman itu, bangsa di mana ada satu bangsa, katanya Tuhan itu ada di sekitar situ. Mengerti ya? Jadi kalau Tuhan Israel itu, mereka punya pemahaman, kalau Tuhan memimpin Israel misalnya, Tuhan ada di Israel. Jadi keluar dari Israel sudah tidak ada Tuhan. Ngerti ya? Moab juga gitu. Kalau di dalam Moab itu Tuhan mereka yang berkuasa. Kalau saudara keluar dari Moab, Tuhan mereka tidak lagi berkuasa. Jadi konteks itu ya, bukan Tuhan maha adil atau tidak ya. Dalam konteks ini lihat, pada waktu mereka meninggalkan tempat di mana Tuhan hadir, Alkitab bilang apa? Dia pergi dengan apa? Bawa sesuatu, tapi pulang kosong. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara pergi kelihatan kita punya persiapan yang matang luar biasa, tapi tidak ada Tuhan di sana, selesai. Saudara ingat Yohanes pasal 2 ayat 1-11, cerita mengenai air berubah jadi anggur. Pesta sudah disiapkan, semua sudah disiapkan, tapi tidak ada Tuhan di sana yang menolong. Apa yang terjadi? Anggur habis. Persiapan apapun, sehebat apapun kau menyiapkan masa depanmu, kalau tidak ada Tuhan di sana, sekali lagi selesai hidupmu, kelar hidupmu. Saudara sejengkel kau. Naomi dan Ruth bisa kembali karena siapa? Tuhan sebagai penolong. Bukti bahwa Tuhan penolong adalah mereka bisa hidup 10 tahun di Moab. Padahal yang kuat-kuat laki-laki itu sumati. Mengerti ya? Harusnya yang hidup itu siapa? Elimelek. Yang harus hidup itu siapa? Mahlon. Yang hidup harus siapa? Kilion. Karena katanya laki-laki lebih kuat dari ibu. Tapi kenapa yang pulang perempuan? Sedang bicara bahwa orang yang lemah sekalipun, tapi kalau dia berjalan dengan Tuhan, dia lebih kuat daripada orang yang kuat. Sekali lagi, orang yang lemah sekalipun ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia lebih kuat dari orang yang kuat. Mereka bisa kembali ke Bethlehem. Ya udah, karena pertolongan Tuhan mereka pulang pas waktu panen yang indah. Kalau saudara baca, mereka pulang pas panen. Wih, luar biasa. Pertolongan Tuhan itu tepat waktu, saudara. Kalau saudara baca tadi dia bilang pas mereka sampai, itu panen. Di Bethlehem lagi panen besar-besar. Saudara lihat, kalau Tuhan yang Anda andalkan sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan kerja tepat waktu. Amin. Pas sampai pas tuai. Wow, Tuhan itu luar biasa. Nah kalau begitu saya tutup ini sudah, lalu kita berdoa. Saudara lihat, ini kata Alkitab. Ketika saya renung poin 3, ternyata ada di Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Kenapa dilindungi? Karena dari Bethlehem ke Moab, Moab kembali ke Bethlehem. Dua orang ini, Naomi aman. Kalau gitu satu kata apa? Perlindungan. Betul ya? Tempat perlindungan dan kekuatan. Yang kuat siapa sebenarnya? Mahlon. Yang kuat siapa? Elimelek, yang laki-laki. Tapi yang kuat siapa? Naomi. Siapa yang menopang dia? Tuhan Allah. Sebagai penolong. Penolong dalam hal apa? Pergi pulang, pergi selamat, pulang selamat. Pergi dalam keadaan punya masalah, pulang dapat panen. Apa artinya Tuhan penolong? Pesan saya sederhana, saudara. Dari 3 hal ini, jadilah orang yang kuat di tengah badai hidup. Jadilah orang yang setia sekalipun kita punya kesempatan untuk tidak setia. Kita bisa tidak setia, tapi pilihlah setia kepada manusia dan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, teruslah andalkan Tuhan, sebab Tuhanlah penolong, Tuhanlah perlindungan, dan Tuhanlah kekuatan kita.
Di luar Tuhan kita tak mampu dan tak berdaya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama.